Shalom. Selamat pagi teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan ibadah Tuhan berikan kepada kita. Bukan sekadar rutinitas, tapi kiranya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang hari ini kita sama-sama akan pikirkan adalah Enduring Like Jesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah mengerti simbol dalam kekristenan. Kira-kira abad yang kelima, gereja memilih salib sebagai simbol, ya. Saya coba siapkan slide, bisa ditolong sebentar, ini belum bergerak. Oke, ya. Sekitar abad kelima, gereja memilih salib menjadi simbol dari kekristenan hingga hari ini. Kadang-kadang kalau kita pikir gitu ya, coba kalau saudara mau mendirikan sebuah gerakan atau yayasan begitu ya, saudara akan pilih simbol apa? Ini kan bukan simbol yang umum, apalagi di masa itu salib itu adalah alat hukuman mati, saudara. Kalau sekarang memang kita banyak menggunakannya kayak aksesoris saja ya. Tapi masa itu salib adalah simbol hukuman mati. Alat yang dipakai untuk menghukum mati orang. Kalau sekarang apa ya? Yang menghukum mati pakai apa biasanya? Pistol kali ya, tembak ya. Coba bayangkan saudara pakai kalung pistol gitu ya. Terus orang nanya itu apaan? Nih gue tembak lo ya. Jadi memang tidak mudah mengerti salib menjadi simbol kekristenan. Ini simbol kekuatan atau simbol kelemahan? Jadi pertanyaan buat kita ya. Saya pernah baca juga kalau Indonesia kan, jadi sebenarnya setiap kota atau daerah tuh punya simbol ya. Dan biasanya ada juga yang pakai hewan. Nah kalau Indonesia, Jakarta misalnya, tahu ya yang di TJ itu ya, di Transjakarta. Itu apa? Jangan bilang kacang Garuda ya. Itu kan burung Garuda atau Raja Wali, saya nggak tahu ya. Lalu megangnya, itu bukan kacang Garuda, itu salak pondoh ya yang di Transjakarta tuh. Saudara tahu waktu kota Bekasi, ada yang tinggal di Bekasi, di planet lain? Waktu Bekasi mau milih simbol kota itu lama diskusinya. Saudara tahu nggak simbolnya apa Bekasi? Lele. Pernah ada yang masuk Bekasi terus lihat ada ikan lele tuh ya. Karena lucu juga gitu ya, pantas di DPRD-nya cukup lama memutuskan mau pakai simbol apa, lele akhirnya gitu ya. Lambang kotanya lele. Jadi udah di planet lain lele pula gitu ya. Paslah kira-kira penghinaannya begitu. Tapi kalau saudara perhatikan, salib ini jadi satu simbol yang menarik di dalam kekristenan, melihat kepada apa yang menjadi puncak dari karya Kristus. Penderitaan yang Yesus alami di salib bukan penderitaan biasa. Karena pada akhirnya salib ini menunjukkan, saudara ya. Bisa ditolong lagi. Oke. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Namun salib juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Bahkan kalau kita bayangkan ya, Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Saya membaca sebuah buku dalam konteks juga persiapan Paskah Jumat Agung. Dan buku itu mengingatkan bahwa, pahami saudara ya, kalau kita bicara kekristenan itu kayak dianggap kayak agama kematian. Simbolnya salib. Banyak upacara di dalam gereja kita berkaitan dengan apa? Dengan kematian. Waktu kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat apa? Kematian Kristus. Dalam buku itu kira-kira dikatakan begini. Hampir setiap kali penulis Alkitab mengkaitkan iman kita dengan kematian Kristus dan kebangkitannya. Waktu berbicara tentang berbagai hal dalam hidup,
penulis Alkitab mengkaitkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak banyak dia kaitkan dengan ajaran Yesus. Betul, ajarannya pasti penting. Tetapi lebih penting lagi dari ajarannya adalah karyanya, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi saya harap kita orang-orang muda di sini bisa memahami ya. Kalaupun kelihatannya kayak agama kematian, simbolnya pun simbol kematian. Tetapi justru disitulah kehidupan yang kekal. Saudara dan saya alami. Ini masa yang namanya masa Prapaskah. Masa Prapaskah selama 40 hari dikhususkan dalam gereja sebagai waktu perenungan dan pertobatan rohani yang lebih dalam. Untuk membantu kita mempersiapkan Jumat Agung dan Paskah sebenarnya. Masa 40 hari ini terkait dengan sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini adalah realitas yang terutama bagi hidup kita. Oleh karena itu saudara, masa Prapaskah adalah waktu yang berharga bagi kita untuk memusatkan kembali hidup kita pada Yesus dan keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Dalam bahasa Inggris ini disebut masa Lent atau Indonesia biasa bilangnya Lenten, ya. Di gereja saudara yang saya ingat biasanya ada renungan Lenten yang dibagikan ya. Itu menjadi kebiasaan yang baik. Fokus mengingat apa yang Yesus sudah lakukan. Dan masa Prapaskah kiranya menjadi masa pembaharuan rohani untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah pagi ini kita akan bicara bagaimana penderitaan Yesus. Enduring like Jesus, endure like Jesus. Saudara, apa yang sebenarnya Yesus alami? Yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita yang juga mungkin akan mengalami pergumulan yang tidak mudah. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan melihat ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Saya sudah tuliskan ayatnya sehingga kita bisa ikut membaca sama-sama. Saya mulai membaca ayat 19. Saudara tolong baca ayat 20. Kita bergantian sampai ayat yang ke-25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sedemikian jauh pembacaan kitab suci, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menulis surat kepada siapa? Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua, ayat pertama dan kedua nanti kalau saudara perhatikan. Ini adalah surat yang dituliskan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang. Saudara lihat petanya, itulah orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia Kecil, dan Bitinia. Siapakah mereka? Mereka adalah jemaat-jemaat baru yang percaya pada Kristus.
Dan ternyata di situasi abad itu, ketika mereka baru percaya kepada Kristus, ada dua ancaman yang mereka alami, saudara. Yang pertama adalah ancaman dari luar, berupa penganiayaan oleh pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan pengikutnya. Lucunya, mereka dibenci bukan karena hal yang buruk yang mereka lakukan, tapi justru karena hidup mereka yang saleh. Ini ancaman pertama. Ancaman yang kedua kalau saudara perhatikan adalah ancaman dari dalam. Namanya juga gereja baru. Maka dari luar ada orang-orang yang gak suka, mengancam, menganiaya. Dari dalam sendiri ternyata mereka bergumul dengan pengajar-pengajar sesat. Memang kalau kita perhatikan, untuk itulah Petrus menulis surat. Kalau teman-teman nanti mempelajari 1 Petrus, itu adalah seruan yang Petrus sampaikan menghadapi ancaman dari luar. Nanti 2 Petrus itu fokus kepada bagaimana menghadapi pengajar sesat. Jadi ancaman dari dalam dibicarakan di 2 Petrus, ancaman dari luar dibicarakan di kitab 1 Petrus. Nah, karena itulah kita melihat apa yang kita baca tadi ya. Sebenarnya ini jadi menarik kalau saudara mencoba menghayati latar belakangnya. Karena tadi bicara penderitaan Kristus. Betul, penderitaan Kristus menyelamatkan. Karena dia mati, dia menderita, kita mengalami hidup yang kekal. Tapi lihat bagaimana penulis Rasul Petrus mengkaitkan penderitaan Kristus dengan bagaimana kita kalau menghadapi penderitaan. Makanya saya pilih perikop ini ya. Enduring like Jesus. Lihat waktu Yesus alami penderitaan apa sih responnya. Dan nanti evaluasi hidup kita ya. Kalau kita ngadepin penderitaan respon kita sama nggak dengan Yesus. Karena kita adalah murid-muridnya. Nah saudara, pada waktu itu aniayanya belum seberat di masa Nero. Jadi memang kalau perhatikan Nero itu lebih belakangan, nah itu penderitaannya sampai mengancam nyawa. Di masa ini nampaknya belum sampai seperti itu. Tapi sudah ada orang gak suka sama orang Kristen. Kenapa? Karena perilaku hidup mereka yang saleh. Lucu ya. Makanya kalau kita perhatikan, saya tuliskan begini ya. Umat Kristen yang teraniaya pada zaman Petrus mungkin tidak memiliki hak suara dalam masyarakat mereka. Karena mereka minoritas. Karena itu Petrus menekankan pentingnya tindakan mereka. Karena kalau bicara suara, kalah suara mereka. Pentingnya tindakan mereka karena tindakan itulah yang akan berbicara atas nama mereka ketika mereka diperlakukan dengan tidak adil. Kalau kamu disiksa, kamu dianiaya dengan tidak adil, responmu apa? Nah itu bagian yang kita baca tadi. Allah berkarya lewat ketidakadilan yang terjadi. Justru ketidakadilan yang terjadi menjadi kesempatan untuk menyampaikan Injil melalui umat yang tetap setia dan lemah lembut. Nah kita coba lihat ya. Pertanyaan utama yang saya mau kita pikirkan pagi ini sebenarnya adalah bagaimana bertahan dalam penderitaan yang kita alami. Mari kita lihat Tuhan Yesus. Dan 1 Petrus 2 ini mengajarkan pentingnya menanggung penderitaan dengan sabar dan mengikuti keteladanan Kristus dalam menderita. Ya, mungkin buat teman-teman yang social justice warrior agak sulit menerima perikop ini ya. Kok disuruh sabar? Orang menderita kok. Mari berjuang untuk keadilan ya. Masa sekarang kita mungkin lakukan itu. Tapi masa itu sangat sulit bagi kekristenan untuk memperjuangkan keadilan mereka sendiri. Saudara mari kita melihat yang pertama dulu. Saya bagi 3 bagian ya. Yang pertama kita lihat dulu. Ya, sabar dalam penderitaan. Kalau kalian perhatikan nampaknya itu menjadi bagian yang menarik karena penderitaan yang dikatakan di sini, baca sama-sama ya. Sebab apakah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Jadi kalau kamu berbuat dosa lalu kamu menderita itu salah sendiri, ya. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka Petrus katakan itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ini penderitaan apa? Penderitaan yang harus ditanggung karena kita mengikut Tuhan dan mungkin orang lain tidak suka dengan itu. Bedakan antara penderitaan karena salah sendiri ya. Misalnya, nyolong ayam, jelek banget ya. Nyolong ayam, masuk penjara, itu penderitaan salah sendiri. Tapi ini penderitaan karena saya nggak mau ikut dengan orang-orang lain yang melakukan dosa. Tapi kemudian saya dikucilkan, saya dibully. Ah, itu penderitaan karena nama Tuhan. Bedakan ya. Saudara nonton bola sampai malam pagi-pagi di gereja ngantuk, jangan bilang oh ini penderitaanku ya. Itu salah sendiri. Beda. Tapi kalau misalnya karena saudara tidak mau ikut, ya saya punya beberapa teman di dalam alumni di kantor, dia bilang ya jadi ada satu teman nih alumni, bosnya itu aneh. Kadang-kadang di grup kantor, bosnya kirim gambar porno. Jadi dia kadang-kadang forward begitu ya. Ya biasa, dan teman saya ini perempuan, dia bilang kalau yang laki-laki itu pada ketawa ketiwi, iti ditanggepin segala macam. Dan akhirnya teman saya ini memilih untuk left group. Ya saya juga gak tahu apa itu keputusan yang tepat, kan itu kan grup kantor ya. Tapi karena dia anggapnya seperti itu, dia tidak mau terkontaminasi, dia pilih left group saudara. Dan akhirnya dia dibully. Dibully oleh teman-teman kantor, dibully oleh bosnya. Dan tidak lama kemudian saya dengar memang dia keluar dari situ. Tapi itu harga yang dia bayar karena dia mau untuk menjaga hidup yang benar. Kira-kira seperti itu ya. Memang hati nurani ini sulit ya. Kalau kita terus-menerus dapat hal seperti itu bisa juga jadi tumpul. Lama-lama kita rasa juga biasa aja kok gitu ya. Tapi teman saya ini dalam pergumulannya mengikut Tuhan, dia katakan saya gak mau terkontaminasi seperti itu. Nah itu gak mudah. Kadang-kadang penderitaan yang kita alami sekarang itu konteksnya mirip-mirip seperti itu loh. Karena kita gak mau ikutan, karena kita memilih untuk tidak melakukan yang orang lain lakukan dan dianggap biasa. Nah mungkin penderitaan itu yang saudara alami, maka perhatikan Petrus katakan, itu adalah kasih karunia pada Allah. Waktu saya di kampus dulu ya perjuangannya kan nyontek ya zaman dulu. Nyontek sama titip absen. Saya ingat zaman dulu tuh ada, jadi kalau dulu mahasiswa masuk itu pokoknya yang pertama dilakukan adalah buat tanda tangan semudah mungkin. Supaya apa? Gampang nitipnya. Beda sekarang anak sekarang ya, masuk kelas kan pakai tap-tapan ya. Zaman dulu gak ada tuh. Mesti pakai titip absen. Dan saya ingat dulu teman-teman saya, Lex titip. Kenapa? Saya ketua kelas saudara. Dia semua nitipnya ke saya. Awal-awalnya saya tuh tahu sih gak bener ya. Tapi kan mau solidaritas ya. Mau jadi teman baik. Jadi saya bilang mana yang mau nitip? Sini kumpul semua. Titipin, ada yang kasih kertas-kertas kecil ya. Tanda tangannya dia. Terus kemudian saya kasih sama sekretaris di kelas saya. Lu yang absenin. Dosanya ke lu. Pindah. Tapi ketika saya mulai serius ikut Tuhan, saya pikir no. Ini bukan hal yang benar. Sehingga waktu itu saya dijauhin. Titip absen ke Alex, dia gak mau lagi. Saya gak mau nitip absen lagi. Dititipin absen saya gak mau. Dan waktu itu dasar lu, sok kudus lu, sok suci lu. Saya bahkan sudah dipanggil pendeta dari kuliah tingkat 2. Saya baru dipendetakan beberapa tahun lalu tapi dari dulu deh, pendeta lu. Oh dia bernubuat duluan dia ya mempendetakan saya saudara. Kadang gak mudah ya. Saya ini anak daerah, datang ke Jakarta takut banget kehilangan teman kan. Solidaritasnya adalah berjuang supaya banyak teman. Tapi ketika saya harus memilih, saya katakan tidak. Tapi, nah ini mungkin nasihat saya di sini. Ketika saudara memilih untuk tidak ikut dalam apa yang salah mungkin, maka saudara juga harus memikirkan kualitasmu seperti apa. Nah waktu itu yang saya bisa pikirin,
Tuhan, saya nggak mau dititipkan absen. Saya nggak mau nyontek, nggak mau kasih contekan. Tapi saya juga mau bantu teman saya. Jadi saya bilang, ada yang mau belajar bareng saya nggak? Jadi saya tawarin diri. Lalu kemudian ada juga yang saya selalu kalau nyatet rapih ya. Jadi catatan saya cukup rapih. Nah, memang pada kesel sama saya. Tapi menjelang ujian, tiba-tiba jadi baik. Alex, aduh apa kabar? Pinjam catatan dong. Jadi kadang-kadang saya mikir ya, teman itu apa sih? Orang-orang yang sebenarnya juga harusnya dekat dengan kita dalam segala situasi. Tapi memang ya saya mau tetap jadi berkat untuk teman-teman saya. Saya tidak tahu persis penderitaan apa yang saudara alami. Dan seberapa banyak kadarnya. Nampaknya beda sekali sama penderitaan jemaat mula-mula ya. Karena ini kemungkinan besar dalam satu tafsiran yang saya baca. Karena mereka tidak mau ikut maka mereka berdagang pun sulit. Karena beberapa mereka pedagang. Sehingga akhirnya tidak bisa berdagang, tidak bisa mendapatkan uang dan hidup mereka akhirnya menderita. Tapi perhatikan ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang harusnya tidak dia tanggung. Bukankah itu yang terjadi pada Yesus? Siapa yang harusnya tergantung di kayu salib? Engkau dan saya. Jadi kita spesifikasi dulu ya penderitaannya. Nah, sesudah itulah kita lihat yang kedua ya. Yang kedua adalah, bisa ditolong slide-nya? Kayaknya kaku kalau udah lama nggak di-tag. Teladan penderitaan Kristus. Itu di 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Dalam bagian ini Rasul Petrus mengkaitkan, saudara lihat ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saya katakan tema hari ini. Endure like Jesus. Saudara lihat. Kalau saudara dan saya mengalami penderitaan karena kita mau setia kepada Tuhan. Maka belajarlah dari Tuhan Yesus. Yang waktu mengalami hal itu. Apa yang dia lakukan? Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Paling enak tuh atau paling gampang kalau lagi terdesak tuh nipu ya. Bohong. Tapi Yesus tidak demikian. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Saya lama tuh mikirin ya. Kalau memang menderita tuh kita suka ngancam ya. Awas lu ya, kalau gua udah gak menderita, awas lu. Pernah gak berantem sama kakak adik? Terus mungkin kalau kakak kita, cici, kokol lebih kuat dari kita, terus kita diteken gitu ya. Dulu kalau suka berantem kan di tempat tidur ya, dibekep bantal, gitu ya. Awas lu ya kalau gua udah bebas. Coba kalau dari salib Yesus gitu ya, awas lu, awas lu. Saya membayangkan dia ngancem aja, tapi tidak demikian. Lalu apa kuncinya? Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Teman-teman, hal yang menarik yang kita perhatikan. Penghakiman adalah hak Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Saya pikir ini tidak meniadakan kita cari keadilan ya. Karena ingat konteksnya. Konteks jemaat mula-mula. Sebagai minoritas mereka sangat sulit memperjuangkan hak mereka. Tapi buat kita sekarang kan kita bisa ya, misalnya gereja ditutup ya, kita harus perjuangkan hak kita. Dalam pengertian karena kita sekarang ada dalam konteks yang berbeda. Tetapi walaupun kita sudah memperjuangkan hak kita, seringkali masih dapat ketidakadilan. Tempat apa yang paling tidak adil di dunia ini? Katanya pengadilan. Di situasi seperti itu pun pada akhirnya kita harusnya bisa berkata, Tuhan, pembalasan adalah hakmu. Jadi teman-teman kita diajar untuk meneladani Yesus dalam situasi yang sulit. Dan bagi saya yang menarik adalah bagian terakhir. Apa akibat dari kesabaran dalam penderitaan?
Kalau Yesus turun saja dari salib itu. Terus Yesus, ya kita bayangin superhero ya. Superhero kan sekarang filmnya gitu. Kalau udah terdesak, udah kayak mati gitu, tiba-tiba wah dia bangkit lagi ya. Coba bayangkan kalau Yesus dari salib ya, terus dia turun. Terus mati lu semua. Udah, manusia kita mati juga saudara, gak ada keselamatan ya. Ternyata yang Yesus lakukan tidak hanya meninggalkan teladan bagi kita. Tetapi juga memberitahukan kepada kita bahwa itulah jalan ketidakadilan yang dia ambil. Supaya akhirnya engkau dan saya mengalami kelepasan atas dosa. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Seorang penafsir mengatakan Petrus menolong kita menghargai kematian Yesus dengan 3 alasan. Pertama, dari ayat-ayat tadi saudara lihat. Kematiannya itu menggantikan. Yang kedua, kematiannya itu menghidupkan. Dan yang ketiga, kematiannya itu memulihkan. Kita lihat satu persatu. Kematian Yesus itu menggantikan kita. Itulah yang ditulis di ayat 24. Ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga lihat penjelasannya saudara ya. Betapa jauh berbedanya apa yang Yesus bawa dengan apa yang kita bawa. Yang saudara dan saya bawa ke salib adalah dosa kita. Sedangkan di atas kayu salib Yesus memikul dosa kita dalam tubuhnya. Dengan ditimpakannya murka Allah yang seharusnya layak kita terima. Bagian berikutnya, Yesus menderita untuk menghidupkan kita. Dia tidak hanya pikul dosa, kesalahan kita. Dia juga mengenyahkan kuasa dosa atas kita. Yesus menghendaki kita berjalan menjauhi dosa yang telah dikalahkannya. Kita telah mati terhadap dosa-dosa. Supaya, perhatikan. Mati supaya hidup untuk kebenaran. Dengan bilur-bilurnya kita tak hanya diampuni, tapi kita juga disembuhkan, terbebas dari kutukan dan kuasa dosa. Selanjutnya, kita perhatikan bilur-bilurnya itu menyembuhkan, membebaskan kita dari kuasa dosa. Yang ketiga, yang terakhir saudara lihat ya, Yesus menderita untuk memulihkan kita. Petrus menjelaskan, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Siapakah dia? Allah yang menciptakan kita dalam rupa anaknya. Memulihkan kita kembali padanya. Kita datang kepada Tuhan Yesus sang gembala yang baik. Yang kita baca di Mazmur 23. Tuhan dengan penuh kasih memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Allah Tritunggal adalah gembala dan pemelihara jiwa kita. Jadi teman-teman, ayat-ayat ini memberikan kepada kita apa alasan atau apa dampak akibat dari yang Yesus lakukan. Saudara, seringkali kita merasa kalau saya lakukan ini pasti nanti begini. Dia tidak membalas. Dia menahan dirinya. Dan Allah bekerja bahkan melampaui yang kita bisa pikirkan. Kalau kita maunya kan Yesus turun dari salib, kalahin semua, menang, perkasa, gagah perkasa, puji Tuhan, luar biasa. Tapi endure like Jesus menjadi cara yang Allah akan bawa saudara dan saya menikmati sesuatu yang melampaui pikiran kita. Saya tutup dengan 2 aplikasi. Waktu saudara dan saya menghadapi penderitaan lalu bagaimana? Begini ya, ini 2 hal yang mari kita ingat. Pertama, kita perlu memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa, membaca firman Tuhan, saya pikir dari remaja, dari sekolah minggu kita udah tahu. Perdalam pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Tapi di situasi kita menghadapi pergumulan, penderitaan, kita juga perlu terus membangun hubungan dengan sesama. Salib punya 2 dimensi itu.
hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Miliki komunitas teman-teman seiman, para pemimpin di gereja, majelis hamba Tuhan yang dapat memberikan dukungan moral dan spiritual. Kadang-kadang kalau di pekerjaan cuman kita yang hidup benar. Tapi hari ini kan minimal ada berapa nih? 40 orang mau hidup benar. Di sana mungkin kita sendiri. Tapi di sini kita bersama dengan mereka yang sama-sama mau hidup benar bagi Tuhan. Maka teman-teman, jalanilah hidupmu meneladani Yesus. Yang ketika dia menderita, dia tidak membalas, dia tidak mencaci maki. Dia menahan dirinya, menyerahkan pembalasan kepada Allah. Dan di dalam waktunya Allah, Allah menjadikan karyanya itu indah. Kiranya Tuhan menolong kita, endure like Jesus. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Terima kasih di masa Prapaskah ini, Lenten ini. Kami sama-sama datang kepadamu. Percaya bahwa Engkau Allah yang bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi juga memberikan teladan untuk kami jalani dalam kehidupan keseharian kami. Termasuk kami yang mengalami situasi-situasi penderitaan yang seringkali kami sadar karena kami ikut Tuhan, kami dibenci, dijauhi dunia. Tapi kiranya kami boleh dengan hikmat dari Tuhan belajar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kapan kami harus sabar, kapan kami harus berjuang jika ada peluang untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tapi di atas semuanya itu, tolong kami berserah dan bersandar kepadamu. Dan kami percaya sebagai orang-orang muda di tempat ini, sebagai orang-orang percaya kepadamu, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menopang kami. Kau yang lihat pergumulan kami masing-masing. Engkau yang melihat penderitaan kami, kesengsaraan kami. Dan kami percaya Engkau menyediakan jalan keluar yang tepat pada waktumu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menderita bagi kami, yang meninggalkan teladan bagi kami, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.